Dia ada tunangan. Bab 735. Pak Presiden, aku sudah menghabiskannya. Demi dapat bertemu dengan Abang Hansel, Orila berusaha mati-matian untuk menghabiskan makanan dalam waktu yang cepat. Oke. Suara dia terdengar dari luar. Sekarang kakimu terluka. Untuk sementara gak boleh turun dari kasur. Kamu istirahat saja duduk di atas kasur. Oke, kamu ngomong apa? Aku akan mendengarnya. Orila menganggukkan kepala, nurut seperti anak kecil. Pak Presiden, kamu masuk temani aku ngobrol. Aku sendirian duduk di sini sangat bosan. Dengan ia berhasil membohonginya untuk masuk ke kamar, ia dapat mencari cara untuk memintanya tetap di sini dan menemaninya. Tetapi Orila sudah menunggu lama. Pak Presiden tak kunjung datang menemaninya. Hari ini dia tak kunjung datang. Hari kedua juga tidak. Hari ketiga, ia melihat Abang Hansel di TV. Miguel mengenakan setelan jas hitam yang rapi, sedang menemui tamu dari luar negeri. Sangat tampan dan mempesona. Tak hanya dia, di sampingnya ada seseorang yang menemani dan seorang perempuan. Perempuan itu masih muda dan cantik. Bola mata yang indah dan gigi yang putih rapi. Kulit yang halus seperti salju. Sangat membuat orang yang melihatnya terpana. Bahkan ia yang melihat perempuan ini juga merasakan bahwa perempuan ini sangat cantik. Tak tahan jika tidak melihatnya. Apalagi Abang Hansel yang laki-laki. Perempuan cantik berada di sisinya, bahkan tunangannya sendiri. Mungkinkah untuknya tidak mencoba untuk meliriknya? Atau mungkin dia ada pemikiran yang lain? Orila menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak tahu. Ia hanya tahu perempuan ini berdiri di samping Abang Hansel, membuat mereka berdua terlihat sangat cocok. Yang laki-laki berprestasi, yang perempuan cantik. Seperti pasangan idaman. Yang paling penting adalah perempuan ini adalah tunangan Abang Hansel. Mereka bertunangan sebelum Abang Hansel terpilih menjadi presiden. Perempuan ini adalah tunangan resmi Abang Hansel, di mana perempuan itu bisa berada di samping Abang Hansel secara terang-terangan. Menemani Abang Hansel menjamu tamu dari luar negeri. Bahkan cepat atau lambat, tunangannya ini akan berubah menjadi istri Abang Hansel. Istri resmi Abang Hansel. Sejak awal kenaikan presiden, Orila sudah mengetahui bahwa Pak Presiden telah memiliki tunangan. Tetapi kala itu, ia tidak dapat memastikan bahwa dia itu adalah Abang Hanselnya. Jadi masalah tunangan ini, ia sama sekali tidak pernah memikirkannya. Ditambah lagi dengan beberapa hari ini, tunangan Abang Hansel sama sekali tidak pernah muncul di depan publik. Membuatnya lupa bahwa Abang Hansel masih memiliki tunangan. Di saat ia sedang menunggu Abang Hansel yang akan datang dengan identitas aslinya untuk menemaninya, dia baru menyadari, ternyata di samping Abang Hansel masih ada orang yang penting. Perempuan ini menggandeng tangan Abang Hansel. Tidak peduli berapa banyak kamera yang menghadap ke arah mereka, wajahnya tetap penuh dengan senyuman, royal dan elegan. Orila selalu merasa bahwa Abang Hansel sangat sempurna dan selalu merasa bahwa hanya dirinya saja yang cocok berada di sisi Abang Hansel. Tetapi ketika ia sekali lagi melihat tunangannya, dia baru tahu ternyata masih ada seseorang yang lebih cocok lagi berdiri di samping Abang Hansel. Apalagi ketika Abang Hansel sedang menghadap ke arah tunangannya. Tatapan mata yang sangat lembut, seperti 1000 bahasa terpancar hanya dari tatapan matanya saja.
Lalu, ketika Abang Hansel melihat ke arahnya, kebanyakan seperti melihat anak kecil yang tidak mengerti dan seperti anak kecil yang butuh dijaga olehnya. Perlakuan Abang Hansel padanya seperti misalnya memintanya memakan obat ketika sakit, membujuknya makan ketika ia tidak ingin makan. Semua ini seperti sedang membujuk anak kecil. Melihat lagi perlakuannya pada tunangannya. Dia tertawa dengan sangat lembut, mengulurkan tangan untuk menghadang dan menjaganya, lalu saling berbisik dan dengan serius mendengarkan pendapatnya. Hal ini baru bisa dibilang seperti pasangan. Melihat hubungan mereka berdua sangat manis, di saat itu ada perasaan aneh yang muncul di hati Orila, yang membuat dia terkejut, membuat dia takut. Dia sangat takut. Takut Abang Hansel katakan padanya bahwa ada urusan lain yang belum selesai diurusi karena di tengah mereka ada tunangannya. Sebenarnya bukan. Tunangan Abang Hansel bukanlah orang ketiga di antara mereka berdua. Perempuan itu adalah tunangan resmi Abang Hansel, yang dimana seluruh keluarga dan seluruh rakyat sudah menyetujuinya. Jika ingin dibicarakan, Orila lebih terlihat mirip menjadi orang ketiga di antara hubungan mereka berdua. Orang ketiga, karena kepikiran perkataan ini, kepikiran posisi aneh dia sekarang ini, Orila tiba-tiba merasakan tenaganya terkuras habis entah kemana. Orila bengong sambil memandang kosong ke arah Abang Hansel di TV. Sakit hati yang dalam menyerangnya. Perempuan itu bisa menemani Abang Hansel untuk menghadiri acara, bisa dengan bebas menggandeng tangan Abang Hansel, bisa dengan bebas menerima perhatian dan perlindungan dari Abang Hansel. Dia melihat dirinya sendiri seperti pasangan yang tersembunyi. Untuk bertemu dengan Abang Hansel saja hanya bisa di tempat orang lain. Bahkan ia tidak dapat melihat keaslian dari dirinya. Dia begitu menyiksa dirinya sendiri. Apakah itu benar? Ia pertama kali bertanya pada diri sendiri. Pertama kali juga menimbulkan rasa curiga dengan pilihannya untuk datang ke negara A mencari Abang Hansel. Dia bahkan tidak tahu apakah saat ini ia harus tetap menunggu Abang Hansel atau tidak. Menunggu dia dan tunangannya batal menikah. Semakin dipikir, Orila semakin sedih. Rasa sakit terus menyerangnya, membuat ia kesulitan untuk bernapas. Tidak mau pikiran lagi, tidak mau. Dia tidak ingin lagi memikirkan hal ini. Tidak ingin memikirkan masalah yang saat ini tidak dapat ia selesaikan. Dia hanya perlu percaya bahwa di hati Abang Hansel ada dirinya. Ia hanya perlu percaya bahwa Abang Hansel setelah menyelesaikan urusannya akan segera datang menemuinya. Tetapi ia malah tidak dapat menenangkan dirinya. Dia bahkan tidak tahu harus bersikap seperti apa untuk menghadapinya. Sambil berpikir, Orila tiba-tiba mengambil HP dan memesan tiket pesawat terbang ke New York. Dulu, apapun masalahnya, dia tidak pernah mundur. Dia dengan berani menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi kali ini, untuk pertama kalinya, Orila mencoba mundur dan lari dari masalah ini dan memilih untuk bersembunyi. Orila berberes, membawa tas yang ia bawa ketika pertama kali datang dan keluar pintu. Liota, terima kasih karena sudah menjagaku selama aku di sini. Aku mau pulang. Orila, kamu bukannya belum menemukan Abang Hansel kamu? Kenapa tiba-tiba ingin pulang? Liota tidak mengerti kenapa Orila tiba-tiba mengambil keputusan ini. Aku sudah tak ingin mencarinya lagi. Orila tertawa singkat. Lagi pula, sudah lewat berapa tahun. Apakah dia masih ingat aku atau tidak? Sudah gak ada yang tahu. Orila,
Tapi juga nggak perlu secepat ini. Lyota salah tingkah, tidak tahu bagaimana untuk membujuknya. Lyota, lain kali kamu harus lebih pintar. Jangan mau terus-terusan dikerjain orang terus. Orila memeluknya. Kita setiap orang terlahir dari seorang ibu yang mengandung kita 9 bulan. Bagi orang tua, mereka selalu menganggap kita seperti anak kecil. Jadi, walaupun mereka tidak berada di samping, kamu tetap harus menjadi baik dirimu sendiri. Jangan sampai membuat mereka yang jauh di sana mengkhawatirkanmu.